Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, saya Ahmad Untoyungu, Kepala SMP Negeri 15 Gorontalo. Alhamdulillah kami pagi ini sudah melaksanakan kegiatan positif sholat duha berjamaah atau yang kita singkat dengan sahdu, sholat sunnah duha, yang tujuannya adalah untuk menguatkan dimensi pertama profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan sesaat lagi kegiatan akan kita lanjutkan dengan kegiatan positif lainnya, yaitu sate sapi. Yang tujuan kegiatan ini adalah menguatkan dimensi profil pelajar Pancasila lainnya, yaitu critical thinking atau nalar kritis. Mau tahu apa itu sate sapi? Ayo ikuti saya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi bersama Bapak Ibu tentang sebuah praktik baik yang sudah kami jalankan selama setahun, yaitu dengan judul Sate Sapi Ampuh Meningkatkan Numerasi pada Rapot Pendidikan. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata sate sapi? Ketika mendengar kata sate sapi, yang terlintas di pikiran kita tentunya adalah makanan khas Indonesia yang bentuknya adalah potongan-potongan daging sapi yang ditusuk dengan lidi atau bambu dan kemudian dipanggang. Biasanya sate sapi ini disajikan dengan bumbu yang pedas. Satu kata untuk makanan ini yaitu menantang. Menantang untuk dicicipi karena cita rasanya yang pedas. Akan tetapi, yang akan kita bahas dalam video kali ini bukanlah sate sapi terkait makanan, namun sebuah program inovasi pembelajaran yang menantang bagi peserta didik, yaitu satu teks numerasi di Selasa pagi yang disingkat dengan sate sapi. Adapun situasi yang menjadi latar belakang munculnya program inovasi pembelajaran sate sapi ini adalah rendahnya domain numerasi pada rapot pendidikan SMP Negeri 15 Gorontalo tahun 2023, yaitu pada capaian kurang atau pada angka 35,14%. Situasi tersebut tentunya sangat memantik saya sebagai kepala satuan pendidikan. Sebagai kepala sekolah, saya membawa masalah ini ke dalam komunitas belajar di sekolah dan untuk selanjutnya kami diskusikan bersama. Dengan tahapan, yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah refleksi, dan yang ketiga adalah benahi. Menganalisis data rapot pendidikan dan melakukan perencanaan berbasis data. Dengan proses diskusi yang panjang, lahirlah sebuah program prioritas yang kami namakan dengan sate sapi atau satu teks numerasi di Selasa pagi. Program sate sapi adalah sebuah program inovasi pembelajaran kokurikuler di SMP Negeri 15 Gorontalo yang bertujuan untuk menguatkan critical thinking dan meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Bapak Ibu, adapun tantangan yang dialami dalam mengimplementasikan program inovasi sate sapi ini adalah yang pertama, terbatasnya alat bantu belajar dan teknologi pendidikan. Yang kedua, minimnya minat dan motivasi peserta didik dalam belajar numerasi. Yang ketiga, tingkat pemahaman peserta didik yang bervariasi. Dan yang keempat adalah kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung proses belajar numerasi pada peserta didik. Dengan pendekatan inquiry apresiatif, kami menemukan aset atau kekuatan yang dapat membantu kami untuk menghadapi tantangan tersebut. Antara lain, yang pertama, aset manusia yang saling berkolaborasi, seperti pengawas sekolah, komite sekolah, kepala sekolah, guru profesional, tenaga administrasi sekolah, hingga orang tua peserta didik. Yang kedua, aset fisik, seperti ruang kelas, LCD, speaker, dan lain-lain. Dan yang ketiga, aset sosial, yaitu
hubungan baik antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik, sehingga tercipta komunikasi dan kolaborasi yang baik yang dapat menjembatani proses belajar numerasi di lingkungan sekolah hingga ke lingkungan keluarga. Bapak Ibu, adapun langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam menjalankan praktik baik ini adalah dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah bersama seluruh stakeholder sekolah berdiskusi dan menganalisis masalah numerasi serta menentukan solusi atas masalah tersebut. Yang kedua, kepala sekolah membentuk tim pelaksana program Sate Sapi dalam sebuah surat keputusan kepala sekolah. Yang ketiga, menetapkan jadwal pelaksanaan program Sate Sapi. Yang keempat, pelaksana program Sate Sapi mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik melalui asesmen diagnostik sehingga kegiatan ini berpihak pada peserta didik. Dan yang kelima, pelaksana program Sate Sapi menyusun soal teks numerasi berdasarkan soal-soal AKM. Yang kedua adalah tahap implementasi. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam tahap implementasi adalah yang pertama, setelah sholat duha berjamaah, pelaksana kegiatan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Sate Sapi. Yang kedua, peserta didik menyimak soal numerasi yang disajikan melalui slide presentasi. Yang ketiga, peserta didik secara individu maupun kelompok mengerjakan soal numerasi yang disajikan. Yang keempat, peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaannya secara akuntabel. Yang ketiga adalah tahap evaluasi. Adapun hal yang dilakukan pada tahap evaluasi adalah pelaksana program Sate Sapi melakukan evaluasi kegiatan Sate Sapi berdasarkan masukan dan saran yang diperoleh dari peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Evaluasi program dilakukan dalam seminggu sekali. Bapak Ibu, ayo kita refleksi. Secara umum, dampak implementasi praktik baik Sate Sapi ini adalah telah menguatkan nalar kritis atau critical thinking peserta didik. Selain itu, praktik baik ini telah meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik di SMP Negeri 15 Gorontalo. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat dibuktikan dengan indikator keberhasilan praktik baik ini, yaitu meningkatnya nilai atau capaian numerasi pada rapot pendidikan tahun 2024, yaitu berada pada capaian baik dengan angka 83,33%, di mana pada tahun 2023 berada pada capaian kurang dengan angka 35,14%. Capaian naik 48,19% dari tahun 2023. Dengan kata lain, capaian kemampuan numerasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 naik sangat signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan indikator keberhasilan tersebut, program inovasi atau praktek baik Sate Sapi ini berhasil meningkatkan numerasi peserta didik dan layak dijadikan sebuah praktik baik. Demikian, terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Sate Sapi melatih saya untuk berpikir kritis sehingga saya mampu menyelesaikan soal-soal numerasi. Keren. Program Sate Sapi membuat saya berani dalam mengungkapkan pendapat dan tentunya melatih saya mengerjakan soal-soal numerasi. Numerasi asik. Sebagai guru, saya sangat senang dan bersyukur program inovasi atau praktik baik Sate Sapi ini meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik di SMP Negeri 15 Gorontalo. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi satuan pendidikan lainnya.